Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudari, kita berjumpa dalam program Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Theodorus Willemnoya dari GKI Rungkut Asri, Surabaya. Saudara-saudari, saya dulu waktu kuliah, saya praktek di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Banggai. Ada sebuah jemaat di situ, satu desa Kristen. Nah, satu kali ada penyuluhan dari BKKBN. Tahu lah ya, kalau dari BKKBN pasti penyuluhannya tentang keluarga berencana. Dengan semboyannya 2 anak cukup. Jadi pada waktu itu penyuluhannya diadakan di gereja, bangunan yang paling besar di desa itu. Lalu karena banyak orang yang hadir di situ, penyuluh menjelaskan tentang pentingnya 2 anak itu cukup. Lalu banyak orang di situ, mereka mulai berbisik-bisik, mereka tidak setuju. Ada yang kemudian mengangkat tangan, saya tidak setuju yang dikatakan tadi, 2 anak cukup itu. Karena firman Tuhan jelas bilang, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Begitu kira-kira. Wah, jadi firman Tuhan dijadikan sebuah legitimasi supaya mereka menolak penyuluhan 2 anak cukup itu. Tapi ini menarik, saudara-saudari, karena kadangkala kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28, bahwa di situ perintah Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu menjadi sebuah seolah-olah perintah bagi kita untuk kita perlu menguasai bumi ini, menaklukkan bumi ini, sehingga akhirnya ini menjadi landasan juga bagi banyak orang untuk mengeksploitasi dunia ini, mengeksploitasi bumi, mengeksploitasi alam, karena merasa ini perintah Tuhan untuk menaklukkan dunia ini, untuk berkuasa atas burung-burung di udara, atas binatang-binatang di laut, di darat, dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, kemudian manusia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada ciptaan yang lainnya. Manusia merasa bahwa, wah, kami adalah ciptaan Allah yang paling hebat, paling berkuasa, paling mulia. Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di Kejadian 1 ayat 26, 27, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, kemudian inilah yang dimaknai oleh banyak orang bahwa, wah, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sementara ciptaan lain tidak. Ciptaan lain itu hanya Allah berfirman jadilah, Allah berfirman jadilah. Kita ini spesial karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ada kekeliruan 2 hal di sini. Pertama, manusia tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi menurut gambar dan rupa Allah. Apa bedanya? Kalau segambar, misalnya saya menggambar diri saya, berarti langsung gambar ini segambar dengan saya. Tapi kalau menurut gambar, ada gambarnya. Gambarnya ini sudah ada. Gambar saya di sini. Ini saya, ini gambar saya. Lalu saya membuat sebuah gambar lain menurut gambar ini. Nah, kalau dikatakan menurut gambar Allah, apa artinya? Berarti gambar Allah ini sudah ada. Gambar Allah yang mana? Kalau kita melihat dalam Kolose 1 ayat 15, di situ dikatakan dia adalah gambar Allah yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus. Dan di situ dilanjutkan bahwa di dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Ciptakan segala sesuatu. Bukan hanya manusia saja. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya juga manusia diciptakan di dalam Kristus. Bukan berarti rupanya, bentuknya sama dengan Kristus, tetapi lebih kepada sifat. Hakikat kemanusiaan ada di dalam hakikat kemanusiaan Kristus. Maka kita tidak bisa bilang bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita menjadi segambar dan serupa karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Kristus. Nah, yang kedua pun ketika kita bilang bahwa wah, ciptaan lain itu diciptakan hanya Allah berfirman. Kejadian 1 bilang bahwa dari pertama
Hari pertama Tuhan berfirman, jadilah ini, jadilah itu, jadilah lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita menilik Yohanes 1 ayat 1, dikatakan bahwa pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Betul, Kristus. Kristus adalah firman Allah, Kristus adalah gambar Allah. Jadi ketika dikatakan ciptaan lain itu diciptakan dengan Allah berfirman, maka yang lain juga diciptakan di dalam Kristus, sama seperti manusia. Manusia, hewan, tumbuhan adalah ciptaan yang sama-sama diciptakan di dalam Kristus, sang gambar Allah, sang firman Allah. Makanya gak perlu kita merasa menjadi yang si paling mulia, si paling hebat, si paling penakluk, dan lain-lain. Kita memang berbeda dari tumbuhan. Kita punya keunikan, kita merasa bahwa manusia diciptakan dengan akal budi. Betul, tapi apakah manusia bisa berfotosintesis? Hanya tumbuhan yang bisa berfotosintesis. Kita tidak bisa seperti tumbuhan. Karena itu, kita adalah ciptaan yang juga memiliki keunikan, sama seperti ciptaan-ciptaan lainnya. Lalu bagaimana dengan perintah Allah untuk kuasailah bumi, taklukkanlah itu? Kata menaklukkan dan menguasai tidak bisa kita maknai sebagaimana kita menjadi penakluk penguasa yang tidak bertanggung jawab. Menaklukkan ini bermakna menaklukkan bumi ketika dia menjadi ancaman. Artinya ini upaya preventif. Jangan sampai bumi ini menjadi ancaman, semakin rusak, semakin hancur dan mengancam kita. Kalau dia sudah mengancam, maka kita harus menaklukkannya. Jadi di sini ada upaya preventif, jangan sampai bumi menjadi ancaman. Lalu berkuasa. Berkuasa di sini seperti seorang raja yang memiliki kuasa atas rakyatnya. Dan raja di sini adalah raja yang bijak tentunya. Allah tidak pernah menggambarkan sosok raja itu sebagai raja yang jahat, raja yang lalim, yang menindas rakyatnya, tapi raja yang bijaksana yang mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, keadilan bagi rakyatnya. Maka ketika dikatakan berkuasalah atas binatang-binatang, atas ikan-ikan, atas tumbuhan, artinya kita menjadi seorang yang seperti raja, yang adil, yang bertanggung jawab, yang memelihara kehidupan bumi, memelihara kehidupan semesta ini. Jadi sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah, kita istimewa. Kita punya keunikan. Tetapi ciptaan lain pun diciptakan dengan keunikan, dengan keistimewaan. Dan kita diberi tanggung jawab untuk melestarikannya, untuk menghadirkan kehidupan. Karena itu, Kejadian 1 ayat 28 juga perlu diimbangi dengan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menciptakan manusia, menempatkannya di taman itu untuk mengusahakan, untuk mengerjakannya, untuk memeliharanya. Itulah tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi tidak perlu merasa kita ini yang si paling hebat, si paling berkuasa, si paling penakluk. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi penjaga, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi rekan yang memelihara kebaikan alam semesta ini. Marilah menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab atas alam ciptaan Tuhan ini, memberikan kehidupan dan melestarikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk menjadi ciptaan-Mu yang bertanggung jawab atas sesama kami, yaitu alam semesta ciptaan Allah. Ajarlah kami untuk lebih rendah hati, untuk tidak merasa diri kami sebagai si paling hebat, si paling berkuasa, si paling mulia. Tapi ajarlah kami juga untuk menyadari bahwa seluruh ciptaan Tuhan itu unik. Seluruh ciptaan Tuhan juga saling menghidupi satu dengan yang lain. Sehingga kami mampu menghadirkan dan menawarkan, memberikan kehidupan bagi dunia di mana kami hadir. Dan Tuhan mengutus kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.